Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Bu Deni dalam pelajaran fisika kali ini. Apa kabarnya? Apakah kalian sehat semua? Syukur alhamdulillah jika kalian sehat semua. Dan agar pembelajaran kita kali ini bernilai ibadah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang fluida dinamis. Fluida dinamis. Fluida berarti zat yang dapat mengalir, sedangkan dinamis berarti bergerak. Jadi di sini kita akan mempelajari zat yang mengalir dan bergerak seperti itu ya. Contoh dari zat yang mengalir adalah air atau zat cair, kemudian juga gas. Sehingga di sini kita akan mempelajari tentang air yang mengalir atau juga aliran udara seperti itu. Nah, di dalam fluida dinamis ini kita akan yang pertama pelajari adalah fluida ideal, jenis aliran fluida, persamaan kontinuitas, hukum Bernoulli, penerapan persamaan kontinuitas, dan penerapan hukum Bernoulli. Nah, ini adalah contoh daripada fluida dinamis, yaitu air terjun ya. Jadi airnya bergerak mengalir. Nah, yang pertama kita akan pelajari dalam fluida dinamis adalah fluida ideal. Fluida ideal memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah tidak kompresibel, yang kedua tanpa gesekan, dan yang ketiga adalah memiliki aliran yang stasioner. Tidak kompresibel berarti adanya perubahan tekanan tidak mengubah volume fluida. Tanpa gesekan berarti pada saat fluida mengalir, gesekan antara fluida dengan dinding tempat mengalir dapat diabaikan. Sedangkan aliran stasioner berarti setiap partikel fluida mempunyai garis alir tertentu dan untuk luas penampang yang sama mempunyai laju aliran yang sama. Nah, jenis-jenis aliran fluida. Aliran fluida itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah aliran laminer dan aliran turbulen. Aliran laminer yaitu partikel fluida mengikuti lintasan yang mulus dari lintasan ini tidak saling bersilangan. Antara aliran laminer dijumpai pada air yang dialirkan melalui pipa atau selang. Nih contohnya seperti ini ya, aliran laminer. Sedangkan aliran turbulen, aliran ini ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak menentu dan menyuplai pusaran. Aliran turbulen sering dijumpai pada sungai dan selokan-selokan seperti itu. Persamaan kontinuitas. Jadi, di dalam persamaan kontinuitas itu debit air yang masuk melalui pipa penampang besar ini akan sama dengan debit air yang keluar melalui pipa penampang kecil ini. Atau debit aliran air dapat dirumuskan sebagai Q sama dengan delta V per delta T. Karena debit air di Q1 sama dengan di Q2, maka persamaan debit aliran dapat dirumuskan Q1 sama dengan Q2 atau A1V1 sama dengan A2V2. Di mana A ini adalah luas penampang 1, V adalah kecepatan aliran 1, dan A2 adalah kecepatan A2 adalah luas penampang 2 dan V2 adalah kecepatan aliran 2. Di sini nanti semakin kecil penampang maka alirannya akan semakin besar, dan semakin besar penampang alirannya, kecepatan alirannya semakin kecil. Hukum Bernoulli. Pada hukum Bernoulli menyatakan hubungan besaran fluida dalam pipa antara tekanan, ketinggian, dan laju dinamika, sehingga persamaan Bernoulli dapat dituliskan sama dengan P ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. Atau karena ini ada dua penampang besar dan kecil, maka kita bisa menuliskan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2 seperti itu. Dimana P adalah tekanan dalam Pascal, rho massa jenis fluida dalam kilogram per meter pangkat 3, G percepatan gravitasi dalam meter per sekon kuadrat, H tinggi benda dalam meter, dan V laju fluida dalam meter per sekon. Contoh soal. Perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan contoh soal dari kontinuitas. Jika diameter penampang besar ini 2 kali diameter penampang kecil yang ini, berapakah kecepatan aliran di dalam pipa yang kecil ini ya? Tadi secara logika dia kalau penampangnya besar maka
kecepatannya lebih kecil. Maka kalau ini penampangnya lebih kecil, maka alirannya lebih besar. Kita cari ya. Nah, berdasarkan persamaan kontinuitas, maka Q1 sama dengan Q2, debit aliran 1 sama dengan debit aliran 2. Atau A1V1 sama dengan A2V2. Rumus daripada luas penampang adalah 1/4 pi D1 kuadrat ya. Maka kalau ini A1, maka di sini D1, kalau A2 di sini D2. Sehingga 1/4 pi bisa kita sama-sama coret, sehingga D1 kuadrat V1 sama dengan D2 kuadrat V2. Dengan cara substitusi, maka V2 sama dengan kita dapatkan nilai 20 meter per sekon. Nah, kan benar di sini 5, di sini 20. Lebih besar karena di sini luas penampangnya lebih kecil. Penerapan persamaan kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari itu pada selang semprot. Ketika kita menyiram bunga, ketika selangnya kita pipihkan, maka dia alirannya akan bertambah cepat atau deras seperti itu ya. Tapi ketika dilebarkan dia menjadi lebih lambat seperti itu. Begitu juga pada pembuluh darah. Ketika pembuluh darah itu mengalami penyempitan, maka laju alirannya lebih besar daripada aliran pembuluh darah normal. Penerapan hukum Bernoulli itu contohnya pada teorema Torricelli, yaitu apabila ada sebuah wadah kemudian kita lubangi, maka kita dapat mengukur laju alirannya ini dengan rumus V sama dengan akar 2GH. Hanya ini adalah H yang di atas lubang. Sedangkan jangkauan terjauh pancaran air X ya, ini jaraknya ini, itu dapat dirumuskan dengan sama dengan 2 akar H kali H1. Hanya adalah H yang atas lubang, H1 adalah H yang dari lubangnya. Seperti itu ya, ke bawah. Waktu pancaran air mencapai tanah, T sama dengan akar 2 kali H2 min H per G, atau sama dengan akar 2H1 yang ini per G, seperti itu. Penerapan hukum Bernoulli itu bisa terjadi pada pipa Venturi ya. Efek Venturi terjadi pada fluida yang mengalir melalui sebuah pipa yang menyempit lalu melebar lagi pada ketinggian yang sama. Efek Venturi menyatakan bahwa jika laju fluida bertambah, tekanan berkurang, sehingga dapat dirumuskan sebagai P ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan, di mana P sama dengan tekanan dalam Pascal, rho massa jenis fluida dalam kilogram per meter pangkat 3, dan V sama dengan laju fluida dalam meter per sekon. Penerapan hukum Bernoulli yang lain yaitu venturimeter dengan manometer nih, dan venturimeter tanpa manometer. Nah, venturimeter dengan manometer. Nah, rumus V1-nya sama dengan akar 2GH kali rho Hg min rho fluida per rho fluida dikali A1 kuadrat per A2 per A2 dikuadratkan min 1. Nah, jadi kalau V1 maka di sini A-nya A1 yang di atas. Kalau V2 maka di sini A2-nya yang di atas ya, seperti itu. Terus terbalik juga. Kalau dia V1 maka ini faktor pengurangannya 1, tapi kalau V2 1 dikurang, seperti itu perbedaannya ya. Sedangkan venturimeter tanpa manometer, V1-nya adalah 2GH, ini V1 maka A1-nya di atas. Akar A1 per A2 dikuadratkan min 1. Nah, kalau V2 berarti A2 yang di atas tapi satunya yang di depan. V2 sama dengan akar 2GH 1 min A2 per A1 ini ya. Ini A1 dikuadratkan, seperti itu. Penerapan hukum Bernoulli yaitu tabung pitot. Tabung pitot merupakan alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran suatu gas atau udara. Dengan mengetahui perbedaan ketinggian raksa pada kedua kaki manometer, aliran gas dapat ditentukan kelajuannya, yaitu V sama dengan akar 2 rho fluida GH per rho U atau massa jenis udara. V adalah kecepatan aliran udara, G percepatan gravitasi, H beda tinggi zat cair, rho U massa jenis udara, rho F massa jenis zat cair atau fluida dalam manometer. Penerapan hukum Bernoulli pada alat penyemprot. Alat penyemprot obat atau anti nyamuk dan juga parfum itu merupakan salah satu penerapan hukuman Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Saat batang pengisap ditekan, udara akan mengalir dengan kecepatan ini ya, ketika ditekan kecepatan tinggi dan melewati mulut pipa di sini. Nah, akibatnya tekanan di ujung pipa menjadi kecil. Perbedaan tekanan ini mengakibatkan cairan di dalam tangki naik. Ya, jadi cairannya di dalam tangki sini naik.
kemudian dihamburkan dengan halus, jadi kayak semprotan-semprotan seperti itu ya, oleh aliran udara dari tabung penghisap. Nih, yang ini parfum, yang ini penyemprot obat nyamuk. Penerapan hukum Bernoulli yang lain yaitu pada gaya angkat pesawat terbang. Gaya angkat pesawat terbang ini terjadi karena adanya perbedaan kecepatan bagian bawah sayap dan atas sayap. Juga terjadinya perbedaan tekanan di atas dan di bawah sayap, seperti itu ya. Dapat dirumuskan F1 min F2 sama dengan P1 min P2 dikali A, atau gaya angkat pesawat sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat dikalikan dengan A, dimana F1 adalah bagian gaya pada bagian bawah pesawat, F2 gaya pada bagian atas pesawat, F1 min F2 adalah gaya angkat pesawat, rho massa jenis udara, V1 kelajuan udara di bawah sayap, V2 kelajuan udara di atas sayap, A adalah luas penampang, seperti itu. Contoh soal. Perhatikan gambar berikut ya. Sebuah bak berisi air, terdapat sebuah keran. Jika G-nya 10 meter per sekon, berapakah kecepatan dan jarak terhadap semua keran? Nah, maka untuk menghitung kecepatan aliran air ini kita menggunakan H yang di atas, yaitu 85 dikurang 40, maka 45 cm. Maka rumusnya V sama dengan akar 2GH, akar 2 kali G-nya 10 hanya 45 cm atau 0,45 meter. Sehingga akar 9 yaitu 3. Sedangkan jarak terjauh X itu merupakan 2 kali akar H1, ya kan? H1 itu ini H2 atau H-nya yang di atas ini ya kan. Maka ini 0,45 untuk H yang di atas ini dan 40 untuk yang di bawah sini, atau 2 kali 0,45 0,4, sehingga 2 kali 0,18 tarik akar sama dengan 0,6 akar 2. Demikianlah materi tentang fluida dinamis. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.